Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واكتفى بأثره إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين والmuslimat a'azzakum Allah. Di malam ini kita memasuki pertemuan ke-47 di dalam membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqh fid Din li Fadilati Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di malam ini kita masuk membahas lanjutan dari pembahasan kita di pekan yang lalu, masih dalam bab Kitabul Janaiz. Masih dalam pembahasan Kitabul Janaiz. Bab seputar pembahasan yang ada pada jenazah. Kemarin sudah berlalu terkait dengan kaifiyat tata cara salat jenazah. Yang kesimpulannya bahwa salat jenazah itu terdiri dari 4 kali takbir tanpa rukuk dan sujud, dilaksanakan dengan berdiri, dan sangat banyak keutamaan yang didapatkan ketika seorang melakukan salat jenazah. Kaifiatnya yang pertama, seorang takbiratul ihram kemudian membaca Al-Fatihah. Dia membaca Al-Fatihah tanpa membaca istiftah dan tanpa membaca surat. Kemudian dia takbir lagi, Allahu Akbar. Di takbir yang kedua dia membaca apa? Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian dia takbir lagi, Allahu Akbar. Di takbir yang ketiga, disitulah dia memperbanyak doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa khusus untuk mayat. Kemudian dia takbir lagi, Allahu Akbar. Ini takbir yang keempat. Tidak ada bacaan dalam takbir yang keempat. Lalu dia salam ke kanan dan ke kiri. Itu adalah pengakhiran untuk salat jenazah. Setelah itu dia tidak perlu lagi berdoa, menambah-nambah doa setelah takbir yang keempat, setelah salam. Kenapa? Karena doa yang datang dari kaifiat pengajaran Nabi itu hanya pada takbir ketiga. Jadi tidak ada lagi doa. Nah, ini biasanya banyak di tengah masyarakat. Selesai salam, imamnya masih lama berdoa. Ya, ini tentunya perkara yang menyelisihi apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, kenapa? Karena harusnya dia berdoa di dalam salat sebagaimana yang diajarkan Nabi. Ya, kenapa dia salat yang cepat-cepat kemudian malah doa di luar salat? Harusnya apa? Di takbir yang ketiga dia memperbanyak berdoa. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Baik, di malam ini kita masuk dalam permasalahan
larangan seputar kuburan ya. Larangan seputar kuburan. Demikian pula nanti pembahasan terkait dengan penganjuran ta'ziyah. Penganjuran ta'ziyah. Dan juga akan dibahas terkait dengan masalah hukum menghadiahkan amalan untuk mayat. Apakah boleh atau tidak. Ini pembahasan yang sangat penting bagi kita ya. Apalagi kita yang berkecimpung di masyarakat sebagai tokoh masyarakat, ketua penduduk setempat, atau orang-orang yang dikenal sebagai orang yang memahami ilmu agama. Ini harus mengenali permasalahan yang dibahas oleh para ulama, sehingga kita tidak beramal dengan sekedar ikut-ikutan apa kata orang dan apa yang biasa berjalan saja. Tetapi semua berdasarkan dengan dalil-dalil, nas-nas syariat. Inilah yang menjadi pokok prinsip seorang hamba. Baik, kata beliau rahimahullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di dalam kitab Ad-Dalil ala Manhajis Salikin, dari buku cetakan dari Ibnul Jauzi, di halaman ke-126, poin ke-202. Halaman 126, poin ke-202. Qala rahimahullah, beliau berkata, wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru wa ayyaq'uda alaihi wa ayyubna alaihi, rawahu Muslim. Dan disebutkan oleh beliau, Rasulullah melarang. Rasulullah melarang, ya pertama, ayyujassasal qabru. Seorang mengapuri kuburan. Dikapuri, yakni maksudnya termasuk dihiasi. Apa ilatnya, sebabnya kenapa kuburan tidak boleh dihiasi? Nah, ini tentunya keluar dari makna seputar kuburan. Kuburan itu dikunjungi, diziarahi, itu untuk mengingatkan akhirat. Kalau bentuknya seperti istana, seperti mall, ya, yang lengkap dengan AC-nya di dalam, nah, ini tidak mengingatkan akhirat namanya ini. Kan musibah namanya kalau kuburan itu diperindah dengan berlebihan. Makanya sebagai tempat itu, bahkan di siang hari, kuburan itu malah jadi tempat orang main domino di atasnya. Ya kan? Ya tidak? Kalau tidak berarti belum pernah lihat. Ya. Mungkin kuburan di sekitar rumah kita seram-seram ya, ngeri-ngeri. Tapi di sebagian tempat itu, kuburannya itu jadi tempat tongkrongan orang, ngopi sambil main domino di atas. Main gaplek, ya, yang dilempar ketepak, tepak, bunyi-bunyi. Nah, ini musibah yang seperti ini. Demikian pula apa? Nah, Rasulullah SAW ayyaq'uda alaih, yang dilarang seputar kuburan yaitu duduk di atasnya. Ya, duduk saja dilarang, apalagi menginjak. Perhatikan ini. Lewat di kuburan. Nah, ini menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu dilarang. Jangan duduk di atas kuburan, apalagi menginjak, lewat di situ. Ya, karena menunggu mayat dimasukkan di liang kubur, di liang lahat, sebagian orang mencari tempat yang dingin. Akhirnya apa? Dia naik di kuburannya orang. Kemudian apa? Duduk di situ. Nah, ini musibah. Seorang masuk kubur saja dianjurkan untuk membuka sandal. Ya. Dianjurkan untuk membuka sandal. Nah, ini dia naik di kuburannya orang, menginjak dengan sandal. Nah, ini musibah yang banyak terjadi di tengah masyarakat, yang mestinya kita menyelisihi hal yang seperti ini. Dan Rasulullah SAW melarang, hati-hati kalau Nabi SAW melarang, kemudian tetap dipaksakan untuk diperbolehkan dan dihalalkan, ini hati-hati. Sangat banyak sekali kejadian-kejadian di zaman dahulu, di mana orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, akhirnya Allah berikan iqab, siksaan. Apakah kadang langsung dibalas di dunia atau kadang diakhirkan di akhirat. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah katakan apa? Wa may yushaqiqir rasul, siapa yang mendurhakai rasul, ya, menghantam dan melawan larangan Nabi, itu artinya mendurhakai ajaran Rasul. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas peringatan. Beda orang tak tahu hukum.
Oh, Ustaz, saya sering injak kuburan, tapi tidak tahu hukumnya. Bagaimana? La ba'sa fihi ma'dzur. Kita dimaafkan saat itu. Tapi Allah mengatakan, min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas petunjuk. Udah paham. Sudah mengerti. Tapi dia mendurhakai Rasul, menentang ajaran Rasul. Apa balasannya? Nuwallihi ma tawalla. Allah akan palingkan dia ke arah yang dia suka. Kemana dia suka? Menentang ajaran Rasul. Semakin Allah palingkan hatinya untuk semakin menentang. Wa nuslihi jahannam. Tapi Allah akan mengancam tempat kembalinya neraka. Wa sa'at masyira. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini duduk di kuburan. Jangan sampai kita menduduki kuburan. Kecuali dalam keadaan seorang tidak tahu itu kuburan. Karena betapa banyak kuburan di zaman sekarang ini yang tidak terurus ya. Akhirnya apa? Tidak ada perbedaan antara kuburan dengan tanah biasa. Nggak ada pertanda batu di bagian kepalanya. Tanahnya pun datar sama rata dengan tanah jalanan biasa. Orang tidak tahu itu adalah kuburan. Sehingga orang menginjak tanpa atas dasar pengetahuan. Maka ini ma'dzur, dimaafkan, tidak ada dosa. Tapi kalau dia mengetahui dan menentang, ini yang berbahaya. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa ayyubna alaih. Rasulullah SAW juga dengan tegas melarang kita untuk membangun di atas kuburan. Membangun di atas kuburan. Ini hadis jelas ya di Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah. Dari hadis Jabir bin Abdullah. Dilarang membangun. Membangun artinya apa? Meninggikan sesuatu yang urf kebiasaan orang mengatakan itu bagian dari bangunan. Paham ya? Kalau ditegeli itu dibangun atau tidak? Hah? Dipasang batu bata saja itu sudah membangun, apalagi diplaster, ditegeli, apalagi jadi rumah. Maka lebih megah kuburannya dibandingkan rumahnya saat dia hidup. Ini bentuk pengagungan terhadap orang tua kami, Ustaz. Dulu waktu kami di dunia, waktu dia masih hidup, kita susah. Sekarang biarlah dia beristirahat dengan tenang, bikinkan secantik-cantiknya kuburannya. Ya, niat Anda benar, tapi tidak setiap niat orang yang benar itu benar di mata Allah. Amalan itu tidak dikatakan benar sampai apa? Menyocoki dan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh syariat. Inilah namanya beragama dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu. Bukan dengan hawa nafsu. Jadi jelas, ada sebagian orang yang memakaikan papan di pinggiran kuburan. Biasanya kalau kita pesan perlengkapan jenazah itu kadang ada yang sudah satu paket ya, kain kafan, alat-alat memandikan kapur baru, daun bidara, dan hal-hal yang dibutuhkan untuk memandikan. Kemudian kain kafannya juga, bahkan sebagian itu ada yang sudah dipotongkan ya. Kemudian juga diantara bonusnya apa? Papan untuk penyangga antara tanah dengan mayat, supaya ketika mayat masuk di dalam kuburan atau liang lahat, mayat itu tidak langsung tertimpa dengan tanah. Ada pembatas papannya. Kemudian juga terkadang diberikan papan berbentuk kotak. Pernah lihat? Hah? Pernah lihat? Bapak pernah lihat? Itu untuk apa itu? Untuk apa? Penahan supaya tanah itu tidak lari ya. Dikasih kotak ketika kuburnya itu sudah ditutup, dikasih kotak, kemudian diisi tanah, supaya tanah yang tinggi gundukan bagian kuburan itu tidak lari ketika hujan, akhirnya dia rata dengan tanah, orang tidak tahu itu kuburan atau tidak. Ini tidak masalah yang seperti ini, selama tidak melebihi 1 jengkal. Selama tidak melebihi 1 jengkal, karena dalam syariat perbolehkan untuk meninggikan tanah kuburan, tapi tidak boleh lebih dari 1 jengkal. Tidak boleh lebih dari 1 jengkal. Ini diamalkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Timbul pertanyaan kepada kita, bagaimana dengan meletakkan batu di bagian pinggiran kuburan? Maka ini juga termasuk hal yang tidak masalah. Kalau memang ada manfaatnya. Misalnya di antara manfaatnya apa? Tanah kuburan itu tidak lari. Mungkin yang menggunakan papan keliling kuburan itu zaman sekarang ya. Dulu-dulu orang-orang menggunakan batu. Atau di tempat-tempat yang susah mencari papan,
Maka mereka susun batu-batu di keliling supaya tanahnya tidak lari. Tidak masalah, tidak termasuk membangun. Ya, tidak termasuk membangun. Tapi kalau sudah dia panggilkan tukang di situ, pasang batu di situ, ya, tukang plus sama buruhnya, ini namanya membangun. Jelas, secara urf kebiasaan orang mengatakan itu namanya membangun. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat azakumullah, demikian pula meletakkan batu di bagian kepala atau kaki, tidak masalah juga. Kenapa? Supaya tanda bahwa itu adalah kuburan. Supaya tanda bahwa itu adalah kuburan. Demikian pula boleh kita berikan tanda batu di bagian kepala saja, supaya tanda sebagai pemberitahu bahwa bagian kepalanya di sini. Jika ada yang datang kemudian dia belum sholat jenazah, maka dia mengetahui posisi kepala di sini. Maka kalau laki-laki sholat sejajar dengan kepala atau pinggangnya, yang laki-laki jenazahnya sholatnya sejajar kepala atau pinggang? Kepala. Kalau jenazahnya perempuan, sejajar dengan pinggangnya, bagian tengah mayat. Nah, ini mesti dipahami hal yang seperti ini. Baik, itu tidak masalah yang seperti itu. Ya, perhatikan kenapa ilat sebab tidak boleh untuk menghiasi, demikian pula duduk di kuburan, demikian pula membangun di atas kuburan. Ini ilatnya untuk saddud dzari'ah, menutup celah tidak terjadinya pengagungan terhadap kuburan. Bayangkan kalau dihias-hias ya, ini diagungkan sebagaimana kuburan para wali. Demikian pula kalau orang dibolehkan duduk-duduk di situ, sudah ya, kumpul keluarga sudah di atas kuburan orang tuanya. Demikian pula apa? Membangun. Timbul pertanyaan lagi pada kita ya, yang sering ditanyakan orang ini, bagaimana kuburan sebagian ulama? Kuburan imam ini katanya ulama ahlus sunnah, ya, yang banyak menyuarakan sunnah, tapi kuburannya seperti apa? Seperti diagungkan, dibangun, diberikan bunga-bunga, ada kaligrafi-kaligrafinya di dalam. Bagaimana yang seperti ini? Jawabannya itu tergantung yang mengelola. Misalnya ada tokoh umat, dia dikenal sebagai orang berpegang teguh dengan sunnah, ahlus sunnah, dan dia ulama yang dibesarkan. Kemudian beredar kuburannya di media sosial. Ini katanya ulama sunni, tapi kuburannya seperti ini. Itu tergantung pengelolanya. Yang disalahkan orang yang dikubur. Yang dikubur nggak jadi patokan. Yang kelola siapa? Kan tidak setiap kuburan orang yang dikatakan dia berpegang teguh dengan sunnah, kemudian kuburannya harus selamat. Belum tentu. Siapa yang kelola? Mungkin dia selamat dari bid'ah dan khurafat. Tapi orang yang nguburin, ya kan, keluarganya dia belum tentu. Makanya apa? Rasulullah SAW itu berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kalau aku sudah meninggal kuburanku ini sebagai berhala yang diagungkan. Banyak-banyak doa kita, apalagi kita ini tokoh masyarakat, dikenal orang-orang banyak ikut kita, penduduk setempat banyak yang salut sama kita. Nah, ini hati-hati. Seperti Rasulullah SAW itu ketika beliau masih hidup sudah mewanti-wanti ya, ini pasti seperti itu, dan memang terjadi seperti itu. Setiap orang yang lewat di kuburan Nabi SAW banyak yang melakukan perkara-perkara yang tidak semestinya dia lakukan. Nah, kalau kita pergi ke kota Madinah ya, kemudian ziarah ke Masjid Nabawi, masuk ke Raudhah Nabi, kemudian ketika keluar dari Raudhahnya Nabi, kita melewati kuburan Nabi. Biasanya di depan kuburan Nabi itu ada orang yang sudah ditugaskan oleh ya pengurus Masjid Nabawi itu untuk menasehati orang-orang yang berziarah ke kuburan Nabi. Apa nasihatnya? Doalah sama Allah, jangan doa kepada Nabi, minta sama Allah, jangan minta sama Nabi. Allah yang mengabulkan, bukan Nabi. Itu nasihatnya. Karena banyaknya orang-orang yang minta sama Nabi, minta keturunan, minta apa lagi? Rizki, minta keselamatan, minta surga sama Nabi. Ini tentunya keliru. Makanya diingatkan ya. Nah, memang yang kebanyakan kita lihat itu orang Indonesia malah ya. Ini yang jadi musibah juga. Orang Indonesia. Ya. Entah siapa yang ngajarin ya. Yang bikin malu saja. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, ini seputar masalah yang dilarang dalam kuburan. Kemudian kata beliau, wa kana di poin ke 203 ya, halaman 127. Kita berpindah.
Wa kana idza faragha min dafnil mayyit waqafa alayhi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu al-Hakim. Kata beliau, wa kana idza faragha min dafnil mayyit, adalah Rasulullah SAW apabila beliau telah selesai menguburkan mayat. Kalau Nabi itu sudah selesai nguburin mayat, waqafa alaih, Nabi berdiri di situ. Waqal, dan Nabi mengatakan kepada orang yang ikut mengantarkan sampai penguburan. Apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Kata Nabi, istaghfiru li akhikum. Ini kepada orang-orang ya. Istaghfiru li akhikum. Mintalah ampun kalian untuk saudara kalian ini kepada Allah. Mohonkan ampun untuk saudara kalian ini kepada Allah. Was'alu lahu at-tathbit. Mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya kekokohan. Kekokohan dalam apa? Menjawab pertanyaan malaikat saat manusia mayit dimasukkan ke dalam liang lahat, maka dia akan ditanya dengan 3 perkara. Man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Dia ditanya dalam keadaan dia masih mendengar langkah sendal orang-orang yang mengantarkan dia. Dia mendengar. Walaupun mayat asalnya tidak mendengar apa? Tidak mendengar ucapan orang yang masih hidup. Tidak mendengar lagi dia. Karena sudah putus. Mereka sudah berada di alam barzakh. Kita di alam dunia. Barzakh itu adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Namanya barzakh. Jadi kalau orang sudah di barzakh itu, dia nggak tahu lagi apa yang terjadi di dunia. Dan juga itu menjadi pembatas antara dia dengan akhirat. Jadi putus sudah hubungan dia dengan dunia. Tapi bagi orang yang dimasukkan dalam kubur jenazah, maka dia mendengarkan sendal. Ini hanya ini saja yang dia dengar. Adapun kalau orangnya minta, wahai mayat, mintakan aku ampunan untuk Allah, ini dia nggak dengar. Ya, banyak ayat yang menjelaskan tentang ini. Innaka la tusmi'ul mauta, diantaranya, ya, sesungguhnya engkau tidak bisa membuat mayat itu dapat mendengar. Allah mengatakan. Jadi hadis yang menyebutkan mayat bisa mendengar langkah sendal orang yang mengantarkan dia pergi, itu hanya itu saja. Selain itu mayat nggak mendengar. Mayat tidak mendengar. Makanya tidak boleh minta sama orang mati. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah. Jadi minta ampunkan untuk saudara kalian, kata Nabi, dan minta agar Allah mengokohkan dia. Fa innahul ana yus'al. Sesungguhnya sekarang ini dia sedang ditanya. Dia sedang ditanya. Ini hadits riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Jadi hadits ya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini boleh ya untuk kita memberikan nasihat singkat. Untuk memberikan nasihat singkat saat apa? Saat seorang menyaksikan menyaksikan mayat sedang dikuburkan, untuk mengingatkan orang-orang perbanyak doa. Demikian pula untuk mengingatkan orang bahwa setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Demikian pula ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah, saat Utsman bin Affan ya menguburkan seorang, dilihat ya, beliau radhiyallahu anhu menangis saat itu. Utsman bin Affan saat dia menguburkan seseorang, beliau saat itu menangis sampai disebutkan air matanya membasahi jenggotnya saat itu. Artinya apa? Boleh menangis, tapi yang tidak boleh itu niyahah, meraung-raung, ya, menangis dengan berlebihan. Ini tidak boleh. Tapi Utsman saat itu menangis sampai basah jenggotnya. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam riwayat disebutkan, beliau mengatakan, limithli hadza fa'iddu. Untuk yang seperti inilah hendaknya kalian mempersiapkan jiwa kalian. Untuk yang seperti ini, artinya apa? Untuk kematian, siapkan jiwa-jiwa kalian. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, di poin 204 kata beliau, wa yustahabbu ta'ziyatul musabi bil mayyit. Nah, ini terkait dengan dianjurkannya ta'ziyah. Kata beliau, yustahabbu, disunnahkan. Disunnahkan untuk apa? Ta'ziyatul musab bil mayyit, untuk
ta'ziyah. Ta'ziyah itu menghibur. Untuk menghibur al-musab, orang yang kena musibah bil mayyit, dengan kematian seseorang. Jadi sunahkan dihibur keluarganya. Yang dihibur keluarganya itu mayatnya. Hah? Mayatnya? Dihibur atau tidak? Mayatnya apanya mau dihibur? Orang sudah meninggal. Ya kan? Dia butuh didoakan saja. Nah, ini keluarganya biasanya sedih ya. Ada orang meninggal keluarga yang tidak sedih? Tidak normal ya. Fitrahnya manusia akan sedih. Walaupun orang yang termasuk keluarganya itu berbeda agama dengan dia. Dia sedih. Fitrahnya memang. Nabi ketika meninggal pamannya Abu Talib yang berbeda agama dengan beliau SAW, Nabi sedih. Kan Nabi SAW sangat sedih ketika itu. Nah, ini dianjurkan untuk dihibur. Bagaimana cara menghiburnya? Ucapkan kata-kata kebaikan. Ingatkan dia tentang takdir, bahwa Allah telah menetapkan ini, bahwa yang meninggal ini, kalau dia orang yang baik, Allah akan berikan dia nikmat kubur. Ya, bahwa kita juga akan menyusulnya. Dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah. Allah akan balas dengan surga, sehingga terhibur orang yang tinggalkan tadi. Walaupun tetap sedih ya, tapi ya kita menghibur. Atau menghibur dengan memberikan bantuan. Orang sedang kena musibah itu banyak yang dia pusingi ya. Jangan ditambah pusing. Apalagi sebagian orang malah dicela ya dengan musibah yang menimpa dia. Jangan. Berikan hiburan bagi dia. Kalau kita punya kelebihan harta, berikan uang. Ya, berikan makanan. Jangan malah kita yang mengharapkan makan-makan di rumahnya. Ini musibah ini. Ini namanya apa? Musibah yang ada banyak zaman sekarang. Bukan justru dia yang membawakan dan membantu. Justru apa? Dia yang menyusahkan. Mana tuan rumah ini? Ya, biar air minum tidak ada. Ini satu. Ini memang biasa terjadi. Ya. Jangan bilang tidak ada. Ini banyak zaman sekarang yang seperti ini. Padahal mestinya apa? Dia hibur. Jadi takziah ini hukumnya bukan bid'ah ya. Takziah itu boleh, bahkan disunnahkan. Tapi seperti apa dulu takziahnya? Ini dia yang menjadi masalah. Oh, ini katanya orang-orang yang belajar sunnah-sunnah ini ngakunya ahlu sunnah, tapi membid'ahkan takziah. Iya, bid'ah takziah dengan cara yang bid'ah. Tapi kalau dengan cara yang dianjurkan, maka boleh. Di antaranya apa? Takziah menghibur. Boleh datang. Mau datang siang hari, nggak sempat malamnya, nggak apa-apa. Takziah yang dilarang itu, yaitu apa? Melakukan amalan-amalan khusus di hari-hari yang khusus dan dengan batasan waktu-waktu yang khusus. Nah, ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya dari Nabi SAW melakukan itu. Kenapa mesti 3 hari? Kenapa nggak 10 hari? Kenapa nggak 20 hari? Kenapa 3 hari? Kenapa nggak 1 saja? Kenapa mesti 3? Siapa yang menetapkan itu 3? Ya. Nah, ini yang jadi masalah. Sampai kiamat pun kita tanya, orang-orang yang melakukan itu nggak akan ada. Kenapa mesti 3 hari? Kenapa nggak 4 hari? Oh, kalau 4 hari nanti bahaya katanya, harus 3. Kalau 1 nggak sah. Apalagi nggak dilakukan acara di malamnya, kayak ngubur kucing. Ya kan? Nah, ini kan beredar di masyarakat. Kok mesti 3? Coba usut itu. Siapa yang bisa menjawab? Ya, nggak akan ada yang bisa menjawab. Pasti katanya sampai ke ustadznya mentok, nggak ada satupun dari sahabat Nabi atau para ulama. Nah, ini ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Ya, enggak masalah menghibur datang. Ya. Kalau misalnya kita diundang untuk berceramah tentang mengingatkan tentang kematian, menasehatkan, memberikan ceramah takziah. Kalau itu adalah momen keluarga berkumpul, tidak masalah, sampaikan, bahkan itu dianjurkan. Ya. Selama apa? Tidak ada acara makan-makan khusus di situ. Justru kita yang datang. Nah, ini kita keluarga nanti malam kita datang ya, keluarga semua sepakat, ada grupnya. Ya, bagaimana kita kumpul nanti di rumah si Fulan bin Allan atau si Fulanah binti Allanah misalnya. Ya, binti Allan, si Fulanah binti Allan datang di situ, kemudian kita nanti masing-masing keluarga bawa makanan, kita kasih untuk dia. Ya, kasih untuk dia supaya ada bekal dia, ini beras untuk kamu hidup ya beberapa hari karena suaminya meninggal, tidak ada yang kerja. Ini ada uang, mungkin cukup untuk beberapa bulan, ya, sebagai hiburan untuk dia. Kemudian karena lagi kumpul-kumpul, dipanggillah di antara keluarga itu orang yang paham agama. Misalnya ada siapanya yang termasuk keluarga di situ. Karena momen kumpul orang, dia sampaikan tentang kematian, sabar, ingatkan takdir.
Bukan dia pergi ngelawak di situ ya. Tapi mengingatkan orang kematian, sabar, menghibur orang yang ditinggal. Maka la ba'sa fi, itu justru dianjurkan. Itu justru dianjurkan. Jadi momennya itu adalah momen memanfaatkan orang-orang kumpul daripada tidak bermanfaat hanya ghibah kiri kanan, apalagi digibahi orang yang sudah meninggal tadi. Mending dia mengingatkan orang tentang hal-hal yang seperti ini. Jadi jelas ya, tidak ada yang mengatakan takziah itu bid'ah. Bagaimana dulu caranya? Ini yang jadi masalah. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Lihat ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau mengarahkan umat Islam ini betul-betul sesuai dengan porsinya. Kenapa dilarang untuk acara makan-makan di tempat mayat? Ya tentunya itu memberatkan dia. Orang sudah kena musibah, bayar kuburan saja berapa, belum beli perlengkapannya. Kemudian apa? Musibah-musibah yang lain, kesedihan yang lain. Jangan kita repotkan. Ya. Ini Rasul melarang kita untuk itu. Rasul melarang kita untuk hal tersebut. Kemudian berikutnya, di poin 205. Wa bakan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal mayyit wa qala innaha rahmah. Disebutkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Suatu ketika, ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal mayyit disebutkan. Rasulullah pernah menangis terhadap kematian seorang mayat. Saat itu putra Nabi namanya Ibrahim. Ada anak Nabi namanya Ibrahim. Nah, ini anak Nabi SAW dari istrinya yang bernama siapa? Ada yang tahu? Anak Nabi dari istrinya siapa itu? Ibrahim. Seorang budak yang dimerdekakan oleh Nabi SAW. Ya, Maria Al-Qibtiyah. Lahir seorang anak namanya Ibrahim. Meninggal di usia yang kecil. Nabi sedih saat itu, nangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala innaha rahmah. Ketika ditanya oleh Abdullah, ya, Abdurrahman ibn Auf ditanya para Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Wa anta Rasulullah, engkau itu Rasulullah, kok engkau menangis dengan kejadian seperti ini?" Maka Nabi SAW menjawab, "Ya Ibn Auf, innaha rahmah." Wahai Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya ini adalah rahmat. Lalu Nabi mengatakan, "Innal 'aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun." Innal 'aina tadma'. Sesungguhnya air mata ini bercucur, ya, mengalir air mata. Wal qalba yahzan. Hati ini sedih, sangat pilu dengan terpisahnya dengan wahai Ibrahim. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Dan tidaklah kami berucap kecuali sesuai dengan apa yang diridhai. Artinya apa? Sedih boleh, nangis boleh, terasa sakit hati, pilu, sedih dengan itu semua. Itu biasa, Nabi pun seperti itu. Ya. Tapi enggak boleh berucap dengan sesuatu yang tidak diridhai Allah. Sampai mengatakan apa? Ucapan-ucapan kekufuran misalnya. Saya mending mati saja kalau kamu mati. Ya, hidup ini tak berarti tanpa kamu misalnya. Seakan-akan dia menyerahkan hidupnya dan tidak terima dengan takdir. Ini yang tidak diperbolehkan. Paham ya? Jadi kalau dia berucap dengan sesuatu yang normal, biasa, tabiatnya manusia, tidak ada pelanggaran syariat. Makanya Nabi mengatakan apa? Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Dan tidaklah kami mengucapkan sesuatu kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kami saja. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya ya kami berpisah denganmu wahai Ibrahim sungguh sangat sedih. Nah ini Nabi SAW. Jadi hatta seorang Nabi pun seperti itu ya. Seperti itu. Jadi sampai Abdurrahman bin Auf pun heran awalnya, tanya, "Anta ya Rasulullah, kamu kan Rasulullah, kok seperti itu?" Ya. Ternyata Nabi mengatakan innaha rahmah. Sungguhnya itu adalah rahmat. Kemudian di halaman 128 di poin ke-206 kata beliau wa ma'a annahu la'ana an-naihah wal mustami'ah. Berikutnya kata beliau, bersamaan dengan itu Nabi SAW melaknat an-naihah, orang-orang yang melakukan niyahah, nangis dengan cara meraung-raung, ini dilaknatnya. Wal mustami'ah, dan orang-orang yang mendengarkannya.
Ini hadis yang menyebutkan la'anan Nabi SAW an-naihah. Nabi melaknat SAW melaknat orang-orang yang melakukan niyahah, meraung-raung, menangis berlebihan, merobek-robek kantong, menampar-nampar pipi. Ya, ini dilaknat. Ya, karena ini merupakan sifat orang-orang jahiliyah. Sifat orang-orang jahiliyah. Tapi lafadznya hanya sampai situ ya. Ada dalam Sahih Muslim. Adapun disebutkan wal mustami'ah, Nabi juga melaknat orang yang mendengarkannya. Nah, ini ada kritik dalam lafadz ini. Di Sahih Muslim hanya sampai la'ana an-naihah. Nabi melaknat orang-orang yang meraung-raung. Baik, adapun orang yang mendengarkannya, maka mereka mengingatkan. Ketika ada keluarganya yang meraung-raung, menangis berlebihan, sampai menampar-nampar pipi, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya dia ucapkan, diingatkan. Kalau dibiarkan, berdosa orang yang mendengarkan. Tidak mengingatkannya. Diingatkan, disadarkan hal-hal yang seperti ini. Walaupun kadang orang tidak sadar diri ya dengan musibah ini. Kita pun tak tahu apa yang terjadi pada kita. Mungkin kalau orang kita masih bisa menilai. Tapi kalau kita mungkin bisa saja orang tidak sadar diri. Ya, maka diingatkan, saling mengingatkan tentang masalah ini bahwa Nabi melaknat orang yang melakukan niyahah. Sehingga orang yang sudah berilmu itu dia akan ingat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Ingatkan tentang takdir, ketentuan Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Bahkan Nabi mengancam ya di dalam Sahih Muslim. Ya. Kata Nabi SAW ya di dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari, di dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari di mana disebutkan an-naihah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumil qiyamah wa 'alaiha sirbal min qatiran wa dir'un min jarab. Orang-orang yang mereka melakukan niyahah, wanita-wanita yang melakukan niyahah, karena biasanya niyahah ini, meraung-raung ini sifatnya wanita. Wanita-wanita yang mereka melakukan niyahah, fa idza lam tatub qabla mautiha, kalau dia meninggal sebelum dia taubat, dia tidak taubat sebelum dia meninggal, tuqam yaumil qiyamah, dia akan ditegakkan, dibangkitkan di hari kiamat, wa 'alaiha sirbal min qatiran, dalam keadaan dia memakai pakaian dari tembaga. Ya, memakai pakaian dari tembaga. Wadir'un min jarab, dan dia memakai pakaian di bagian atasnya min jarab, dari kudis-kudis, dari kurap. Nah, ini musibah tentunya, azab bagi orang yang melakukan niyahah. Kemudian kita selesaikan ya di poin ke 208. Wa yanbaghi liman zaraha ay yaqula assalamu alaikum ya dar, assalamu alaikum ahla dari qaumil mu'minin, wa inna insyaallahu bikum lahiqun, wa yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wal mustakhirin. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim dan gabungkan oleh Syekh. Wa yanbaghi liman zaraha, dianjurkan bagi orang yang menziarahi kuburan orang yang sudah dikuburkan. Orang yang ziarah kubur ya, dianjurkan untuk doa. Doanya apa? Assalamu alaikum ya ahla daril mu'minin. Keselamatan atas kalian wahai penduduk ya yang ada di sini, yaitu orang-orang yang beriman, dari kaum yang beriman. Ini menunjukkan faedah kepada kita bahwa mukmin enggak boleh dicampur dengan kafir kuburannya. Kenapa? Karena seorang muslim kalau dia masuk di kuburan muslim, dia akan mendoakan assalamu alaikum ahla dari qaumin mu'min, ahla dari qaumin mu'minin, ya, qaumi mu'minin. Perhatikan. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk tempat orang-orang beriman. Atau biasanya kita dengar juga assalamualaikum ya ahlad diyar, ya. Keselamatan sekalian wahai penduduk tempat ini. Baik, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Sesungguhnya insyaallah kalau Allah menghendaki kami juga akan menyusul kalian. Wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wal mustakhirin. Semoga Allah memberikan rahmatnya untuk orang yang dahulu di antara kalian dan orang yang belakangan. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kita meminta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Allahumma la tahrimna ajrahum. Ya Allah, ya janganlah engkau haramkan pahala itu untuk kami. Wala taftinna ba'dahum. Janganlah engkau berikan fitnah setelah mereka ini kepada kami. Waghfir lana wa lahum. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah mereka. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya Allah, kami meminta kepadamu keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Nah, ini doa ya, digabungkan. Doanya banyak ya, tentang masalah banyak lafaz dalam masalah ini. Silakan dibaca dengan lafaz-lafaz yang mudah. Tapi lafaz dari Syekh, ini lafaz yang digabungkan antara doa-doa dalam hadis Nabi SAW. Poin terakhir dalam masalah terkait dengan
hukum menghadiahkan suatu amal kepada orang yang sudah meninggal. Kata beliau, ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha li hayyin aw mayyitin muslim nafa'ahu dzalik wallahu a'lam. Kata beliau, wa ayyu qurbatin, setiap ketaatan. Ketaatan apa saja? Amalan baik apa saja? Fa'alaha, yang dikerjakan oleh seseorang, wa ja'ala thawabaha li hayyin wa mayyit aw mayyitin muslim, dan dia hadiahkan untuk orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati tapi dengan syarat dia muslim, nafa'ahu dzalik, maka amalan tersebut akan sampai. Amalan tersebut akan sampai. Ini pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan sampai ya. Kalau ada seorang yang menghadiahkan satu amal kebaikan, amal saleh diberikan untuk orang hidup atau orang mati, mayat termasuk, maka sampai. Maka sampai. Tapi beliau sebutkan mutlak ya, semua amal apapun. Tapi yang benarnya jamaah ya, berdasarkan firman Allah SWT, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seorang itu ya, atau tidak ada amalan bagi seseorang, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada amalan bagi seseorang kecuali apa yang dia usahakan. Ini kaidah syariat ya. Allah katakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada amalan bagi seseorang kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Orang yang kasih itu tidak ada pada asalnya, seperti itu. Ya, itu pada asalnya. Jadi tidak boleh kita katakan mutlak setiap amal yang dihadiahkan kepada mayat sampai. Karena bertentangan nanti dengan ayat. Di ayat kan disebutkan setiap amal tidak diperoleh kecuali apa yang diusahakan sendiri. Jadi kita simpulkan bahwa pada asalnya amalan yang dihadiahkan kepada mayat itu tidak sampai pada asalnya berdasarkan firman Allah ini. Kecuali amal yang memang ada dalilnya sampai. Paham ini? Jadi nggak boleh kita mutlakkan semua amal kecuali amal yang memang ada dalilnya sampai. Seperti apa? Seperti misalnya Nabi SAW bersabda dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza matal insan in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw walidin shalihin yad'u la. Kalau anak Adam mati, meninggal, putus semua amalnya kecuali 3. Ini kecualikan, berarti sampai. Yang pertama, sedekah jariyah. Berarti sedekah jariyah masih terus ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu dia selama di dunia dia ajarkan orang, bermanfaat, orang dia yang ajarkan orang itu jadi ustadz semuanya bermanfaat ilmu. Ini juga sampai. Kemudian doa anak yang soleh juga sampai. Ini ada dalilnya memang. Kemudian apa lagi? Umroh, haji. Ketika ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya orang tuaku adalah orang yang tua renta. Ya, orang yang tua renta. Kemudian dia tidak bisa melakukan apa-apa. Orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Termasuk juga orang yang sudah meninggal. Kemudian Nabi mengatakan apa? Hajikanlah untuk bapakmu. Umrohkanlah untuk bapakmu. Termasuk apa? Orang yang dia masih hidup tapi nggak bisa melakukan apa-apa, bisa dibadal umrohkan, bisa dibadal hajikan, sampai. Kalau dia mati juga dalam keadaan belum haji, dalam keadaan belum umroh, diamalkan amalan umroh, diniatkan untuk dia, sampai. Karena ada dalilnya. Paham ya? Demikian pula apa? Sedekah. Ini juga ada dalilnya. Sedekah dikhususkan untuk mayat, sampai. Demikian pula apa? Hal-hal yang ada dalilnya yang lain. Jadi ini kesimpulannya. Tapi pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mutlakkan semua amal yang dihadiahkan kepada orang mati atau hidup selama orang itu muslim sampai. Tapi yang benarnya tadi kita katakan supaya tidak bertentangan dengan firman Allah dalam surah An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa seorang itu tidak akan memperoleh sesuatu kecuali dengan apa yang dia usahakan saja. Maka kita katakan amalan itu pada asalnya tidak sampai kepada mayat kecuali yang ada dalilnya saja. Pernah diamalkan Nabi dan Nabi bilang sampai-sampai. Kalau tidak, maka pada asalnya seorang tidak memperoleh sesuatu kecuali dengan apa yang dia usahakan saja. Baik, wallahu alam, ini yang dapat kita bahas. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk dalam Kitabuz Zakah, bab terkait dengan zakat. Selesai ya dalam masalah Kitabul Janaiz, hal-hal yang terkait dengan jenazah. Wallahu alam, naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Termasuk waktu